Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia terus berupaya menjaga ketahanan pangan meskipun semua sektor terdampak pandemi COVID-19 termasuk sektor pertanian. Kementerian Pertanian mengupayakan berbagai terobosan agar stok pangan nasional tetap terjaga secara berkesinambungan. Dan kita akan membahasnya bersama Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam Pak Menteri. Malam. Oke, Pak Menteri, ini bagaimana mengenai kompleksitas persoalan ketahanan pangan Indonesia selama pandemi berlangsung? Memang kita harus pahami bahwa negara kita adalah negara besar dengan penduduk yang 273 juta lebih. Oleh karena itu ketahanan pangan sesuai dengan amanah Bapak Presiden kepada semua menteri harus menjadi sesuatu yang pasti dalam kondisi COVID yang kita hadapi secara mendunia itu. Oleh karena itu pendekatan medical solution kesehatan menjadi sangat penting, tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana mempersiapkan agar makan orang Indonesia yang 273 juta orang itu tidak bersoal sama sekali. Dan alhamdulillah kondisinya cukup baik, walaupun tantangannya pasti banyak. Salah satu tantangannya ya terjadi terjadi pergerakan yang terbatas, tetapi kita sudah memiliki antisipasi bagaimana mempersiapkan musim tanam 1, musim tanam 2 itu agar bisa berhasil dan termonitor dengan baik. Kita juga menghadapi dalam 2020 itu adalah ancaman kekeringan. Oleh karena itu sebelum air habis, perintah Bapak Presiden kepada kami, kejar dimanapun ada tanam itu. Dan itulah yang membuat hasil pertanian kita di 2019 masuk ke 2020 insya Allah aman dan cukup baik. Bahkan memasuki 2021 ini masih ada carry over dari stok pangan kita yang kita bisa katakan cukup memberikan daya tahan yang sangat kuat. Okay. Kemudian di 2021 kami sudah masuk di musim tanam 1 untuk 2021 ini yang tentu saja kita berharap jumlahnya yang cukup besar. Kami mengintervensi 8 juta hektar, oleh karena itu akan menghasilkan 18 juta ton dan kita cuma makan sekitar 14-15 juta ton sehingga kita punya daya tahan yang kita anggaplah alhamdulillah mudah-mudahan ini tetap bisa terjaga dengan baik, cukup aman untuk 273 juta orang. Oke, baik Pak Menteri, artinya apakah Indonesia ini ada dalam situasi berhasil menjaga ketahanan pangan? Nah, jawabannya kita tahan dulu Pak Menteri karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Menteri, apakah Indonesia ini bisa dikatakan dalam situasi berhasil menjaga ketahanan pangan atau seperti apa? Saya kira apa yang telah kita lakukan sesuai evaluasi dari data BPS, Badan Statistik Nasional yang menjadi data negara, dan tentu kita sudah pakai artificial intelligence untuk mengukur, kemudian laporan manual secara biasa dari kabupaten, provinsi, dan seterusnya pada kita. Semua data menunjukkan kita cukup baik. Saya mau perlihatkan bahwa cuma pertanian yang tumbuh dalam COVID ini. Ya, di triwulan pertama 2020 itu, triwulan kedua bahkan 16,24. Kemudian ada data yang lain bahwa kita nggak pernah turun. Sampai triwulan 1 2021 pun pertanian tidak pernah turun. Naik yang cukup signifikan di atas 2-3%. Bahkan tidak hanya itu, ekspor kita menunjukkan bahwa data ekspor kita itu menunjukkan naik 15,79%. Ini dia, 15,79%. Ini data BPS. Oleh karena itu ekspor aja bagus, daya tahan kita cukup, dan kalau kita mau lihat bahwa perjalanan musim tanam kemarin kami tercarry over 7 juta ton. 7 juta ton dari 2020 memasuki 2021. Panen di MT1 sampai bulan Juni nanti kami akan menunggu kurang lebih 18 juta ton. Jadi sementara kita makan hanya 15 juta ton. Masih ada musim tanam 2 kan. Sesudah Juni sampai Desember ada musim tanam 2 dan itu berarti kita masih mendapatkan tambahan di atas 12 sampai 15 juta ton. Kalau begitu sampai 2 tahun ini menurut data dan validasi data terus kita lakukan sampai ke daerah, insya Allah menurut kami semua apa yang kita lakukan ini bisa kita capai dalam kendali yang baik. Salah satu ukurannya adalah
Kita sama-sama panen dan kemudian harga dinamis sekali. Ya, itu tanda-tanda sebenarnya. Kalau harga banyak barang terus naik harganya itu bersoal. Tetapi kalau kita lagi panen kemudian harga turun, itu tandanya kita overproduksi yang cukup besar. Nah, hal ini yang diminta Pak Presiden agar serapan dilakukan lebih cepat. Dan itu kerjasama Kementerian Pertanian, Perdagangan bersama Bulog. Ini lakukan penyerapan dan sekarang stabilitas harga. Nah, ada hal satu, Ramadan sebagai momen tertinggi kebutuhan yang ada di bidang pangan itu, Ramadan sampai Idul Fitri ini semua dalam kendali. Ada 11 dan 12 komoditi dasar yang kita kendalikan mulai dari beras sampai minyak goreng, semua dalam kendali baik. Dan ini dari evaluasi kita hampir 12 tahun tidak pernah seperti ini. Ini tandanya produktivitas yang dilakukan oleh para bupati, gubernur, dan kementerian yang dipimpin oleh Bapak Presiden kepada kami men-challenge itu sehingga betul-betul kita bisa capai sesuai harapan yang ada. Selain produktivitas, mengenai stabilitas harga pangan ini juga menjadi sebuah topik yang sangat sensitif dan kemudian menjadi sorotan seperti itu. Nah, ini bagaimana terobosan memang tadi menjaga stabilitas harga pangan? Karena tentunya ini kan berbicara mengenai sinergitas antar lintas kementerian dan juga lembaga, Pak. Ya. Pertanian itu bicara lapangan, dan lapangan itu tidak satu sektor. Semua sektor saling hand to hand di lapangan. Saya siapkan produktivitasnya, berarti budidayanya kita harus perbaiki dan melakukan intervensi. Kementerian lain termasuk perdagangan adalah melakukan hilirisasi perdagangannya. Jadi menjaga stabilitas harga itu ada di Menteri Perdagangan dan hanya bisa stabil kalau stoknya bisa lakukan. Kemudian ada daerah yang defisit, ada daerah yang produsen. Kita bagaimana melingkan itu dalam sebuah mapping yang ada dan uji coba kerjasama yang cukup apik sekarang ini bersama Bulog. Kita bisa kendalikan sampai daging-daging yang tadinya direncanakan. Semua orang memberi analisa bahwa akan bersoal ini bisa terpenuhi. Tapi kan ini momentumnya terus harus jalan dan harus kita jaga dengan baik. Bahwa tidak seperti membalik tangan, tentu saja kita harus mengantisipasi itu. Karena begini, pertanian itu di Aceh lain, di Papua lain, di Jawa lain, di Kalimantan lain, di Sulawesi lain. Oleh karena itu pendekatannya harus tentu saja pendekatan lokus atau di mana kondisi itu harus ada. Artinya setiap daerah berbeda-beda seperti itu, tadi dikatakan ada yang defisit, ada yang bisa menjadi produsen seperti itu. Nah, tapi bagaimana kemudian pola distribusi pangan terutama mungkin sepanjang pandemi ini, Pak, agar kemudian ada pemerataan distribusi dari pangan itu sendiri kepada seluruh daerah di Indonesia? Salah satu strategi yang kita terapkan adalah pangan atau makan itu tidak harus dengan beras. Oleh karena itu, yang pertama, bagaimana mempersiapkan seluruh lahan-lahan existing kita, lahan-lahan baku kita bisa dioptimasi. Bahkan ada cadangan-cadangan lahan yang harus dibuat agar betul-betul produktivitas kita bisa perkirakan. Kita rentang dengan cuaca, kita rentang dengan hama. Tetapi kalau kita persiapkan lebih, tentu saja intervensi dan hasilnya bisa kita perkirakan seburuk apapun, termasuk kondisi-kondisi bencana. Tapi yang kedua, yang paling penting adalah melakukan diversifikasi. Tidak semua dengan beras. Jadi beberapa makanan lokal kita intervensi dengan baik sehingga katakanlah yang singkong bisa, yang sagu bisa dan lain-lain sebagainya, talas bisa, itu kita intervensi termasuk tentu ubi-ubian yang lain. Tetapi tidak hanya itu, kita memperkuat stok atau buffer stok dan perputaran pendekatan provinsi dan kabupaten yang overstocknya lebih ke daerah-daerah yang defisit dan ini kita jaga. Dan keempat, memang kami sekarang itu melakukan modernisasi farm, artinya semua harus dengan mulsa, sungkup, dengan plastik-plastik itu, bahkan greenhouse agar kita bisa stabilkan sesuatu dengan tantangan alam yang ada. Yang kelima, memang strategi yang paling utama adalah tidak hanya kita jual dan makan secara nasional, tapi ekspor kita harus lakukan dan ekspor kita naik 18,64%. Ini triwulan 1 kita. Mudah-mudahan ini bisa terjaga. Kalau ini bisa terjaga, tentu saja kita berharap tentu kerjasama semua pihak kita bisa tingkatkan lebih baik. Ya, kita harapkan dengan berbagai strategi yang disiapkan dan sudah dilakukan selama pandemi COVID-19 ini, terutama Indonesia bisa menjaga terus dan juga berupaya untuk menjaga ketahanan pangan di tanah air seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Menteri Pertanian. Tapi ada satu hal yang Bapak Presiden memang mintakan. Intervensi research
sains dan teknologi menjadi sangat penting. Yang kedua, penerapan mekanisasi, terutama memodernisasi atau meningkatkan kualitas dari proses mekanisasi, termasuk di dalamnya adalah penggilingan-penggilingan yang ada. Walaupun paritasnya bagus, hasilnya bagus, tapi kemudian tidak punya dryer untuk mengeringkan, maka itu akan mengurangi kualitas beras kita. Ada satu hal yang kurang, produsen pangan Indonesia itu adalah produsen keempat terbesar dunia. Ada datanya di sini. Dan ini barangkali tidak banyak orang tahu. Kemudian produktivitas kita secara Asia Tenggara kita nomor 2. Yang di atas kita cuma Vietnam. Dan seperti itu. Oleh karena itu, saya kira apa yang kita lakukan, walaupun tentu tantangannya masih besar, ini masih bisa kita kembangkan lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali usai jeda.